wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG 2025. Perkenalkan, nama saya Resi Resdiani, SPDI, Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak di RI Tamit Islam, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 2025 di Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 270102506164 dan nomor peserta 290203003255. Pada hari ini, Rabu 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 2 dengan materi Ada Bersin dan Menguap. Bagaimana proses? Marilah kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya silakan. Siap berdoa. Nah, selanjutnya kita baca surat Al-Qari'ah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah. Nah, sekarang setelah ini coba Ibu pengen cek kerapihannya. Sudah rapi atau belum? Bajunya atau rambutnya sudah rapi atau belum? Nah, sebelum ke materi pembelajaran hari ini, Ibu akan ice breaking dulu. Mau ice breaking? Oke. Supaya kita tambah semangat lagi belajarnya. Oke, bisa dimulai? Ya. Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Itu daun. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menyebutkan bacaan yang dianjurkan saat bersin dan menguap menurut ajaran Islam. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ada bersin dan menguap sesuai teladan Rasulullah SAW. Terus, yang ketiga, menunjukkan sikap sopan saat bersin dan menguap dalam keseharian. Dan yang keempat, meneladani perilaku Rasulullah dalam menjaga kebersihan dan etika sosial. Nah, sebelum ke pembelajaran, coba kalian pernah nggak ngedengar temennya bersin di kelas? Nah, terus kalau misalnya bersin itu dengan suara keras, apa gimana pendapat kalian kalau misalnya ngedengar bersin dengan suara yang keras? Berisik. Jadi gimana? Berisik.
Kaget. Oh, terus apa lagi? Berisik. Terganggu tidak? Terganggu. Ini kita lihat ke layar. Nah, lihat ke depan. Materi hari ini tentang ada, bersin, dan menguap. Nah, coba lihat. Nah, ada, bersin. Sebagai seorang muslim, setiap perilaku kita telah diatur oleh syariat, baik yang bersumber dari Al-Quran, hadis maupun para ulama, seperti ada bercermin, memakai pakaian, atau keluar rumah dan sebagainya. Ada tersebut mengandung banyak hikmah apabila kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan ada, bersin, dan menguap? Katanya, bersih merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bersih itu virus-virus berbahaya yang ada di dalam tubuh itu keluar. Karena adanya apa tadi? Adanya bersin. Nah, sehingga tubuh itu menjadi sehat jasmani dan rohani. Bersin adalah proses keluarnya udara yang bercampur dengan air melalui hidung dan mulut karena beberapa penyebab. Seperti, akibatnya dari bersin itu udara yang kotor, debu, atau sakit flu. Biasanya suka apa? Bersin tadi. Bersin yang disebabkan oleh sakit flu itu dapat menularkan penyakit pada orang lain. Iya. Nah, bersin itu bermacam-macam tadi kan. Ada yang dari kotoran, udara kotor, atau debu, atau sakit flu. Yang biasa sering itu biasanya kalau misalnya kalian alergi, itu dari debu pun, ada debu pun pasti bersin-bersin. Atau misalnya dari kedinginan, udara dingin, biasanya juga suka bersin. Atau sakit flu itu yang kebanyakannya. Kalau misalnya sakit flu biasanya ketika bersin itu suka ada apanya? Ada ingusnya keluar. Nah, gaya itu pengertian dari bersin. Nah, yang pertama, ketika kalian bersin, yang pertama harus menjaga jarak. Jangan bersin depan temannya, apalagi depan muka temannya. Haji. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Namanya nggak sopan. Yang kedua, memalingkan wajah ke kiri kalian. Memalingkan wajah ke kiri kalian. Nah, atau misalnya wajahnya ke kiri, jangan ke kiri itu nggak ditutup. Nah, harus kena tangannya. Atau yang ketiga, menjauhi makanan atau minuman. Terus yang keempat, menggunakan sapu tangan atau tisu ketika apa? Ketika bersin. Terus yang kelima, ada membaca dan menjawab doa. Nah, ketika bersin kita ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika ada orang bersin, misalnya kita ucapkannya yarhamukallah. Dan kalau misalnya yahdikumullah itu buat laki-laki, kalau buat perempuan itu yarhamukallah. Kalau misalnya perempuan yarhamukillah. Nanti ketika kita bersin, nah misalnya kita bersin, ibu bersin, atau misalnya salah satu dari teman kalian misalnya bersin. Contoh, ada yang bersinnya laki-laki. Nah, terus yang bersinnya itu harus mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu yang mendengar bersin ketika bersinnya laki-laki berarti mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang bersinnya juga mengucapkan lagi yahdikumullah. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, misalnya bersinnya ada perempuan, misalnya ibu atau siapapun bersinnya perempuan, bersin. Terus udah gitu ketika bersin mengucapkan alhamdulillah kan yang bersinnya. Nah, kalau misalnya ibu berarti ucapkan apa? Yarhamukillah. Terus kemudian yang bersinnya juga baca lagi yahdikumullah. Nah, itu. Jadi ketika bersin itu kita itu saling mendoakan. Jadi jangan sampai
Nah, karena Rasulullah juga seperti itu menyuruhnya. Karena itu kalau misalnya bersin 3 kali itu penyakit. Karena tidak wajib didoakan. Nah, yang wajib didoakan itu ketika bersin itu ya 1 kali aja. Ketika kalian mendengar bersin, ibu gimana kalau seandainya ketika bersin itu si orang yang bersinnya tidak mengucapkan alhamdulillah? Iya, gimana? Apakah kita harus mengingatkan? Apakah kita diam aja? Tapi kita mendoakan yang bersin? Oh, diam aja mendoakan yang bersin. Kalau seandainya ada teman atau siapapun orang yang ketika bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, sebaiknya kalian harus mengingat. Iya, kalau misalnya ada temennya bersin, wah bersin, bilang dong alhamdulillah, misalnya gitu. Ucapkan alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi kita sama-sama saling mendoakan. Mau dapat pahala gak? Mau. Iya, mau. Bersin pun itu ada pahalanya ketika kita mengucapkan alhamdulillah dan mendoakan orang ketika bersin. Nah, sekarang kita lanjut ada menguap. Rasulullah SAW bersabda, jika ada bersin kemudian memuji Allah SWT, wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Adapun menguap sesungguhnya berasal dari setan. Nah, menguap itu berasal dari setan, maka tahanlah semampunya. Jika dia mengucapkan ada kan bersin itu dengan ada suaranya, maka setan akan menertawainya. Setan akan ketawa kalau seandainya kalian menguap dengan ada suaranya. Menguap adalah membuka mulut secara lebar. Nah, karena mengantuk atau lelah biasanya ya, kalau misalnya kalian pernah merasakan menguap, dalam Islam menguap dengan bersuara adalah perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena menguap datangnya dari setan juga sama. Nah, apabila kita menguap dan tidak menahannya, setan akan membuat kita malas. Nah, kita kan kalau misalnya lagi ngantuk, apalagi belajar lagi males, tidak semangat, belajarnya juga jadi males. Nah, itu akan timbul nantinya ngantuk timbul jadinya menguap yang tanpa disadari. Mukanya lebar, kebuka, sampai nggak ditutup. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Apalagi kalau misalnya menguapnya itu sampai gini. Nah, biasanya kalau kalian menguap itu, kalau ada suaranya, biasanya kalau bangun tidur, ayo bangun sekolah, berangkat sekolah, misalnya gitu. Ayo, kalau berangkat sekolah, masih ngantuk ya nih. Nah, atau masih ngantuk mah, nah gitu. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi kalau seandainya menguap itu kalau bisa harus ditahan, harus tanpa tanpa suara. Nah, terus kemudian harus mulutnya ditutup. Tuh, lihat. Nomor 1. Jadi kalau misalnya menguap itu adabnya menahan mulut agar tidak terbuka lebar. Diusahakan kalau misalnya ketika kalian menguap itu mulutnya itu nggak boleh menganga. Wah, tidak boleh. Tuh, disilang. Tidak boleh mulutnya terbuka lebar. Yang kedua, menutup dengan tangan kiri. Harus menutup dengan tangan kiri, harus ditutup mulutnya, tidak boleh terbuka lebar seperti kayak nomor 1 tuh contohnya. Terus yang ketiga, menahan untuk tidak bersuara.
Siapa yang mau maju ke depan? Aku, Bu. Ayo, silakan maju ke depan. Ayo, coba sekarang praktekkan Yusuf bersinnya seperti apa? Nah, ketika temannya mengucapkan alhamdulillah laki-laki, jawabnya apa? Yarhamukallah. Kalau misalnya Naufal menjawab yarhamukallah, kemudian Yusuf jawab lagi. Jawabnya apa? Yahdikumullah. Ya. Nah, sekarang coba kalau ketika bersinnya perempuan. Ayo. Alhamdulillah. Jawabnya apa kalau ketika bersin perempuan? Yarhamukillah. Nanti ketika diucapkan yarhamukillah berarti Febri juga mengucapkan lagi yahdikumullah. Nah, itu ya mempraktekkan ketika kita bersin antara mendengarkan bersin laki-laki dan bersin perempuan. Dan ketika menguap tadi harus digimanakan? Coba gimana kalau menguap? Contohnya. Nah, boleh tidak ada suaranya? Tidak. Jadi suaranya harus ditahan. Kalau menguap itu berarti mulutnya harus ditutup. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok yang masing-masing kelompoknya itu ada 5 orang. Nah, sistemnya supaya kondusif, nah itu Ibu akan hitung. Jadi nanti kalian ingat angka yang disebutkannya. Nah, per kelompoknya. Nah, nanti akan dihitung dari nomor 1 sampai 3. Diulang begitu seterusnya. Oke, bisa dimulai? Oke. Udah, kita berhitung mulai dari sebelah sini. Ayo, berhitung mulai. Ya. 1. Nah, sekarang kalian cari kelompoknya yang 1 tadi nyebutin 1, kelompok yang 2 nyebutin 2, kelompok 3 nanti nyebutinnya 3. Ayo. Nah, udah dibagi per kelompoknya masing-masing? Nah, sudah. Sebelum Ibu kasih lembar kerjanya untuk per kelompok, coba perhatikan dulu ke depan. Nah, di sini ada lembar kerja yang namanya teka-teki silang. Nah, di sini ada pertanyaan yang kalian harus isi. Nah, di teka-teki silang ini ada nomornya. Nomor 1 menurun. Ada yang menurun. Kalau menurun berarti ke bawah. Kalau mendatar berarti ke samping. Nah, nanti kalau seandainya kalian sudah menemukan jawaban, berarti kalian harus menyocokkan. Kalau misalnya menulisnya di sini hurufnya ini, jawaban di sininya kok beda, berarti itu bukan jawabannya. Nah, berarti harus cari yang tepat. Di antara nanti menurun dan mendatar itu apa? Isiannya itu sesuai. Mengerti? Ya, karena ini berkelompok, kalian isinya bareng-bareng. Misalnya membuka mulut dengan lebar. Karena betul. Coba tulis di sini nyambung enggak? Nomor 3 ya. Tulis apa? Saya tadi kan? Nomor 1 itu ketika bersih harus dalam hendak mengeluarkan apa yang ada di dalam minyak kotoran melalui beres. Kalau udah selesai ya terus tekan. Biasanya kayak apa?
hal yang sudah kami kerjakan. Coba nomor satu. Nomor satu. Lu. Ya, nomor satu pertanyaannya. Nomor satu pertanyaannya, ketika bersin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengeluarkan lu. Mengeluarkan apa? Penyakit. Penyakit. Nomor satu penyakit. Ada yang sama? Ya, sama. Yang nomor dua. Penyakit bersin salah satunya adalah karena sakit. Sakit flu. Yang nomor dua. Yang nomor tiga. Membuka mulut dengan lebar karena mengatur atau lelah. Disebutnya apa? Menguap. Menguap. Yang nomor tiga menguap. Nomor empat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci menguap karena berasal dari apa? setan. Dari setan katanya. Yang terakhir. Proses keluarnya udara yang bercampur dengan air melalui lubang hidung dan mulut disebut bersin. Bersih. Ya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Jadi anak-anak, kalau seandainya ketika kalian bersin itu harus membaca doa dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu harus dibiasakan. Dan ketika kalian mendengarkan bersin orang lain atau laki-laki dan perempuan juga sama, harus kita ucapkan doa. Tapi kalau seandainya yang bersinnya tidak membaca alhamdulillah, sebaiknya kalian harus menegurnya. Nah, jangan diam aja. Nah, kalau seandainya bersinnya sudah 3 kali berturut-turut, itu boleh tidak? Tidak boleh apa? Mendoakan ya. Nah, itu. Jadi ada bersin dan menguap itu seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa dilakukan setiap hari ketika kalian bersin dan menguap. Nah, yang terakhir, Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang harus diisi sama kalian. Nah, diisinya di sini ada tabel, kalian baca dulu. Nomor 1 di sini ada pertanyaannya, saya mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, iya atau tidak? Kalau misalnya iya, berarti checklist iya. Kalau misalnya, Bu, aku mah selalu lupa, jadi jawabannya tidak, checklistnya cuma 1 aja. Bisa? Ya.